Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jamaah Masjid As-Sunnah PC Persis Coblong. Insyaallah di malam ini kita akan melanjutkan kajian tauhid kitab Fathul Majid, masih di bab yang sama, yakni babul khaufi minasyirki, bab mesti takut atau khawatir tentang dosa syirik. Murojaah pembahasan yang sebelumnya, ketika ada orang yang bertanya, kenapa kita mesti takut, mesti khawatir dari yang namanya dosa syirik? Jawabannya kemarin sudah ya, beberapa dalil diungkap, nanti kita tambah lagi. Karena Allah berfirman dalam Quran surah keempat An-Nisa ayat 48 dan 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adziman. Itu 48 An-Nisa, sedangkan 116 An-Nisa ditutup faqad dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik sekehendak Allah. Barang siapa yang melakukan dosa syirik, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Di ayat yang lain, Al-An'am, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ayat ini bermakna bagi orang yang sudah mati membawa dosa syirik itu. Dosa syirik dibawa, dosa selain syirik juga dibawa. Selama hidupnya dia tidak bertobat dari dosa-dosa itu. Maka ketika dosa-dosa itu termasuk syirik terbawa mati, Allah berfirman seperti ini. Kalau dosa syirik tidak akan aku ampuni. Kalau dosa selain syirik bisa saja aku ampuni, bisa saja tidak. Bagi orang yang tidak bertobat semasa hidupnya, terbawalah dosa itu sampai mati. Tapi kalaulah dia bertobat semasa hidup di dunia dari dosa-dosa, termasuk dosa syirik, maka insya Allah Allah ampuni. Berdasarkan Quran surah Az-Zumar itu ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an itu. Katakanlah olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang melakukan dosa, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa bagi orang yang masih hidup yang mau bertobat. Gitu. Nah, itu sudah dibahas kemarin. Poin pentingnya kita akan tulis. Bab ini dinamai dengan babul khaufi minasyirki, bab mesti takut atau khawatir dari yang namanya dosa syirik. Karena apa? Karena kalau dosa syirik ini terbawa mati, tidak ditobati selama hidupnya orang itu, maka Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Maka kudusieun gitu ya. Kita tulis poinnya 1 itu. Kenapa sih mesti takut kepada dosa syirik? 1, naon tadi Pak? Karena syirik itu
Jika terbawa mati, maka tidak diampuni. Itu ya. Maka kena sieun. Aya dosa-dosa yang lain sieun teu? Sieun. Tapi kalaupun terbawa mati, ada kemungkinan Allah ampun asal bukan dosa syirik. Tuh ya. Tuh. Kemudian dalil yang kedua, masih di bab yang sama, bab tentang mesti takut atau khawatir terhadap dosa syirik itu, dikutiplah Quran surah Ibrahim, surah 14, ayat 35. Ada penggalan ayat itu, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ini doa menunjukkan bahwa dosa syirik itu benar-benar mesti kita takuti. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari dosa syirik itu. Bukan hanya bagi dia, tapi juga bagi anak-anaknya. Dan Allah kabulkan. Maka dari itu turunan Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah dari Saroh ataupun Hajar, itu terutama dari Saroh, diangkat para nabi. Termasuk Rasul di situ. Dan para nabi dan Rasul itu semuanya menyerukan tauhid. La ilaha illallah. Semuanya menyerukan kepada umatnya agar menjauhi ilah. Itu ya. Agar menjauhi syirik. Mesti bertauhid hanya kepada Allah. Lamun urang, bapak ibu berdoa, ya Allah, jangan sampai saya ini terkena penyakit itu. Menunjukkan penyakit itu bahaya tuh. Bahaya. Matak nepi orang ngadoa khusus deh. Nah itu ya, kaitannya dengan nama bab, sampai Nabi Ibrahim berdoa, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Maksudnya dari syirik. Sekaligus ini sebagai dalil bahwa jangan lupa berdoa. Bapak Ibu bisa tidak menghindari dosa syirik? Bisa nggak menghindari dosa syirik? Tidak bisa tanpa ada bantuan dari Allah, kan la haula wala quwata illa billah. Maka itu berdoa kepada Allah. Bukan hanya sebatas mengandalkan usaha kita menjauhi syirik. Dan mual bisa tanaga nageti Allah. Tapi mesti diawali dengan doa. Nah itu contoh lain. Bapak Ibu bisa berzikir kepada Allah dengan cara thalabul ilmi, zikir, baca Quran, zikir, sholat juga zikir. Bisa nggak? Tidak bisa tanpa ada pertolongan dari Allah. Bapak Ibu bisa mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu? Atau nusa etikna gitu. Yang kita rasakan kan itu karaosna. Bisa mensyukuri nikmat Allah? Tidak. Jika tidak ada pertolongan Allah. Bapak Ibu bisa beribadah dengan baik dan benar sesuai tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk Allah bisa? Tidak. Kecuali Allah memberikan pertolongan. Jadi urang teh ulah pede teuing ku tanaga sorangan, ulah pede teuing ku ilmu sorangan. Karena tenaga dan ilmu itu pun dari Allah. Makanya ada doa yang termasyhur diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku. Ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, untuk ingat kepadamu.
wa syukrika, juga bantu aku, tolong aku untuk mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika, bantu dan tolong aku agar bisa melakukan ibadah secara baik kepada. Mun teu dibantu ku Allah bisa teu? Tidak. Di Quran surah An-Nasr, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan merebut kembali kota Makkah, disebutnya Futhu Makkah. Dari Madinah, kemudian datang ke Mekah untuk menguasai kembali kota Mekah. Terkuasai tidak? Terkuasai. Apakah karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memimpinnya secara hakikat? Bukan. Apakah karena kaum muslimin waktu itu sudah kuat, sudah banyak? Secara hakikat bukan. Tapi secara hakikat itu adalah pertolongan Allah. Makanya di An-Nasr kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan dulu, pertolongan dulu. Pertolongan Allah dulu, baru menang. Maka dari itu, sebelum kita mengusahakan sesuatu, atau istilahnya mengikhtiarkan sesuatu, maka yang paling utama dalam usaha dan ikhtiar manusia itu adalah doa. Bapak Ibu sekarang ada di Masjid As-Sunnah ini tolabul ilmi ya, hoyong naon. Konsumsi kan sudah dibagikan. Ya. Kopi, aya nugas ngopi itu. Yang teh sudah, mau apa ke sini? Mau ilmu ya? Memang bisa dapat ilmu dengan usaha Bapak dan Ibu rajin datang ke tempat ini tolabul ilmi, bisa? Secara hakikat, hakikat ya, secara hakikat tidak bisa. Karena yang memberikan ilmu itu siapa? Maka dari itu, usaha Bapak dan Ibu untuk mendapatkan ilmu, tolabul ilmi, rutin ngaji di dia, bahkan bukan hanya seminggu sekali, bisa tiap hari itu mesti diawali dengan doa. Nah, kalaupun Bapak Ibu berilmu, maka ilmu itu bukan dari saya, bukan dari yang lain, tapi dari Allah. Ngan cukang lantaran anak, wasilahnya, melaluinya. Maka awali dengan doa. Naon ngadoana? Bisa. No penting mah ngadoa yang hubungannya dengan apa yang kita mau, yang kita ingin. Ketika Bapak Ibu sakit, kemudian ke dokter, pek teh sembuh. Memang dokter bisa menyembuhkan? Obat memang bisa menyembuhkan? Tidak. Siapa yang menyembuhkan? Makanya ketika Bapak Ibu sakit, usaha atau ikhtiar yang pertama kali dilakukan oleh kita apa? Yang diurang kadang sok pokok. Doa teh. Juga mun keur gering teh atau keur nyeri mastaka teh atau nyeri cangkeng teh nu kagambar mimiti naon? Obat atawa ka dokter aya doana hilang tuh. Padahal ikhtiar yang pertama, usaha yang pertama yang mesti dilakukan manusia adalah doa. Karena doa ini nanti sebagai jembatan dari syar'an ke kondron. Dari usaha manusia ini ke kondron. Semua berdasar atas takdir dan kuasa Allah. Lamun teu aya doa, maka manusia kadang sok hilap bahwa Allah itu yang maha kuasa. Allah itu yang maha menolong. Allah itu pemberi ilmu. Allah itu maha penyembuh. Hilap ku eta teh lamun teu ngadoa mah jug langsung we usaha. Sehingga ketika tercapai apa yang diinginkan, kata jalma teh sok rada songse. Naon songse teh Pak? Sombong. Bahkan berkali-kali mun ngadoana henteu wae mah. Gitu, Pak Bu.
Itulah pentingnya doa. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sadar diri sebagai bapak tauhid, saya tidak bisa menjauhi syirik kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka ngadoa, diawali dengan doa sebelum mengusahakan segala sesuatu. Doanya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala atau dari syirik. Itu ya, itu menunjukkan pentingnya doa dan sekaligus menunjukkan syirik itu mesti ditakuti, dikhawatirkan, dijauhi. Tuh. Ngadoa, ngadoa, ngadoa. Lalu dalil berikutnya, riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir, disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam sahihnya dan juga Sahihul Jami. Dalilnya begini. An Mahmud bin Labidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Bahkan asghar itu sangat kecil. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah? Apa sih syirik yang paling kecil itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ar-riya'u, riya. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamati, Allah berfirman pada hari kiamat nanti, idza jazan nasa bi a'malihim, ketika Allah mengganjar orang-orang berdasarkan amal-amal mereka. Bagaimana firman-Nya? Idhabu ilal ladina kuntum tara'au fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kamu ria. Ria itu kan melakukan sesuatu ditujukan kepada seseorang. Sok ini kajelema eta, kamu kan dulu melakukan salat, melakukan zakat, melakukan ketaatan-ketaatan apapun termasuk thalabul ilmi dan berjilbab, itu karena orang itu kan, ditujukan ke orang itu. So, ini kajelema eta. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Lihat oleh kalian, apakah kalian mendapati adanya ganjaran di sisi dia? Bisa tenar pahala. Tuh, begitu berpikir. Kan dalam hal beribadah itu, tauhid itu, ini tauhid ilahiyah atau uluhiyah yang slogannya la ilaha illallah. Itu kan salah satu dalilnya ada di Al-An'am itu 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ketaatan, semua peribadatan ku hate orang kan ditujukan hanya untuk Allah, atau dengan istilah lain dipersembahkan hanya untuk Allah. Atau di Al-Ikhlas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, kami taat itu hanya untukmu. Begitupun kami mohon pertolongan. Itu hanya minta tolong kepada Allah. Ini ada orang melakukan satu peribadatan, hatinya itu bukan ditujukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Atau kepada Allah iya, kepada makhluk juga iya. Ria ya. Kalaunya kepada makhluk oke, ria sih. Maka kata Allah, karena siapa kamu dulu? Karena si A. Sok tangan si A. Bisa nggak memberi pahala kepadamu? Sedangkan pahala itu hanya dari kamu ingin surga ya? So, penta ke surga. Bisa ente surga memberikan pahala? Ente. Da surga manu Allah. Orang itu yang Allah juga milik Allah. Iya kamu ngalalampang jarum hate teh. Apapun ketaatan yang kita lakukan, jarum hate mah kudu lempeng. Ini ditujukan hanya kepada, ada yang tahu nggak? Nggak ada kecuali diri kita sendiri dan Allah.
Da dohirna mah sami sareng di dieu ayeuna ngaos. Tapi anu ikhlas anu henteu katingali teu? Henteu. Matak ngalalempeng jarum hate urang sorangan. Nu sarolatna mah sama salatnya semua. Imamnya eta sarua. Tapi kenapa di Al-Maun ayat keempat fawailul lil musholin, celaka justru bagi yang sholat, karena dasar sholatnya bukan lillah, dasar sholatnya linnas, karena manusia yang lain yang disebut ria, padahal sholat. Nah, ya. Yang digaris bawahi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir, dan yang paling dikhawatirkan Nabi adalah syirkul asgor, yakni ria ini. Ini di hadis nabinya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgor. Yang paling aku takuti atas kalian adalah syirkul asgor, yakni ria. Kalian di situ siapa? Nabi bersabda, yang paling aku khawatirkan atau takutkan atas kalian adalah syirkul asgor, yakni ria. Kalian di situ siapa? Sahabat. Kenapa sahabat? Iya, sahabat Nabi kasahaya. Kasahabat dulu itu. Kata Nabi, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirkul asgor, kasahabat ya teh. Meskipun bukan khususon, tapi khitab itu ditujukan pada sahabat. Karena Nabi waktu itu sejamannya dengan sahabat. Meskipun benang ka urang oge, tapi khitab itu, arah pembicaraan itu awalnya ke sahabat. Berarti Nabi khawatir sahabat teh bisi ria. Itu ya. Padahal Bapak Ibu tahu sahabat itu keilmuannya siga kumaha. Lebih dari kita atau di bawah kita? Atau lebih. Keimanannya bagaimana? Atau lebih. Juhud waro'nya seperti apa? Hebat dibanding orang. Sepakat Bapak? Tapi sahabat Nabi dengan keilmuan, keimanan, zuhud waro, kesolehan seperti itu, Nabi masih khawatir bisi ria. Berarti kalau dari urang, kita lebih dikhawatirkan oleh Nabi kalau begitu. Ilmu teu sapira, kasolehan kelakadarna, zuhud waro, teu apal naon zuhud waro na ge deui. Berarti kita lebih dikhawatirkan oleh Nabi kalau begitu. Nah, kenapa ini sampai dikhawatirkan begitu? Di sebuah hadis riwayat Imam Abu Ya'la, mana ini? Abu Ya'la dan juga Ibnul Munzir, dari Hudzaifah Ibnul Yaman, dari Abu Bakar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau pernah bersabda, asyirku akhfa min dabi bin namli, syirik itu lebih tersembunyi, lebih halus dibandingkan dabi bin namli itu ngarayapna sireur. Apa ya? Merayapnya semut. Lebih halus dari itu. Qala Abu Bakrin, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahali syirku illa ma'ubida min dunillahi aw ma du'iya ma'allahi, bukankah syirik itu apa yang ditaati dari selain Allah atau apa yang diseru beserta Allah? Qala, Rasul menjawab, takilat ka ummuka. Maksudnya bukan begitu. Yang dimaksud lain syirik akbar, bukan begitu. Yang dimaksud Nabi ini syirkul asghar itu. Asyirku fikum, syirik pada kalian itu akhfa min dabi bin namli, lebih halus dari merayapnya semut. Pamu sireum lamun ngarayap ka urang kadang karasa kadang henteu nya. Saleuheung mun karasa mah komo deui kararangge pan urang tadi kitu. Tapi nu teu karasa jeung nyoco we tuh. Ya. Makanya yang namanya ria itu melakukan sebuah peribadatan atau ketaatan ditujukan kepada Allah juga kepada selain Allah,
Eta teh kadang teu karasa. Padahal syirik. Saasgor-asgorna ge syirik mah bahaya. Maka Nabi mengkhawatirkan kan nu kieu. Da syirkul akbar mah atuh wah nu jelas-jelas eta mah. Ieu syirkul asgor iriya ieu masalah. Karena ada orang itu dia salah. Karena ada orang itu dia ngaji. Dan lain sebagainya. Eta anu jadi permasalahan. Sampai ada seseorang yang mengatakan begini. Nah, contohnya. Contohnya, antakula, seseorang mengatakan, kamu mengatakan, a'toni Allah wa fulanun. Allah dan si fulan telah memberikan ini kepadaku. Telah mengkaruniakan ini kepadaku. Si fulan diangkat derajatnya tinggi-tinggi sampai sama dengan Allah. Eta teh sirkul asgor. Atau seorang mengatakan begini, laula fulanun qatalani fulanun. Kalaulah tidak ada si eta, pasti saya sudah dibunuh ku si itu. Eta teh asa biasanya. Harita, kalau tidak ada kamu, itu saya sudah dibunuh oleh si itu. Kalau tidak ada kamu, saya mati gitu kan. Sementara yang menghidupkan dan mematikan hanya. Nah, kalau orang itu berbicara seperti tadi, dengan meniadakan kodron asyirku teteh. Kata kadeh. Di orang ayah istilah kik, kalau resah, bapak sumpi, ibu sumpi. Itu kalau resah dari mana? Kebetulannya dari mana? Sedangkan semuanya itu sudah ditakdirkan oleh. Ada tidak yang kebetulan? Tidak ada. Kalau orang itu mengatakan kalau resah, kebetulan bapak dan ibu datang, meniadakan kodron, takdir Allah, hasilku. Tapi kalau maksudnya mah sanes eta cenah maksudnya mah ai maksudna sanes eta mah henteu. Karena maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Maksud lafad itu tergantung niat yang melafadkannya. Sampai ada dikatakan Masya Allah wa syi'ta. Ada seorang ya. Rajulun, seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW. Masya Allah wa syi'ta. Semua terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Rasulullah. Tuh. Nyebut gitu. Rasul, Masya Allah wa syi'ta. Semua terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu, ya Rasulullah. Tuh. Lalu qala, kata Nabi, aja'altani lillahi niddan. Kamu mau membuat Kamu mau menjadikan aku sekutu bagi Allah? Kamu mau mengangkat diriku tinggi-tinggi sampai ke derajat Allah? Semuanya terjadi hanya atas kehendak Allah saja. Maka Nabi tegaskan, bal, Masya Allah wahda. Kamu kalau mau ngomong seperti tadi, ucapkan begini, semua terjadi hanya kehendak Allah saja. Jangan bawa-bawa aku. Aku tidak mau dan tidak ridho diangkat tinggi-tinggi posisiku ini. Aku ini makhluk meskipun Rasulullah. Tapi jangan mengangkatku tinggi-tinggi sampai ke derajat Allah. Karena semua ini ditakdirkan oleh Allah sendirian. Aku tidak ikut campur itu dan tidak bisa. Tapi orang kadang mengangkat tinggi-tinggi derajat makhluk. Mau Rasulullah, mau ulama, mau wali, mau imam azhar, siapapun itu. Sampai nanti ada yang ngomong begini. Muntah ayah Pak Haji sareng Bu Haji, abdi atos kalaparan, teh. Itu kumaha maksudnya, hati-hati. Ya. Abdi moal beunghar lamun teu ditulungan ku ieu mah, yang mengkayakan, yang memiskinkan siapa? Maka hati-hati dalam hal berbicara itu. Kalaulah kita mau mengatakan sesuatu tentang kenikmatan, awali dengan Alhamdulillah. Itu Allahnya dulu sanjung. Kayak keyakinan kita dalam bertauhid Allah sebagai kodron. Semuanya juga terjadi atas kehendak Allah. Dengan saran atau sebab musabab atau syariatna dari si ini. Dari si ini. Dari si ini. Itu
Halo, mata ketek kieu nya. Masalah teh kasus teh kieu. Bapak Ibu kalau mau meminta sesuatu, itu mesti minta kepada siapa? Kalau minta kepada selain Allah syirik tuh. Kemudian saya minta kepada Bapak dan Ibu bahwa Selasa depan itu libur ngaji. Faidas ta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Punten Pak Bu, saya minta tolong. Iya teh, pangyanakeun kopi kan ieu. Minta tolong nggak? Minta tolong ya? Sirik nggak saya? Nah, orang tua minta tolong kepada anaknya, anak minta tolong kepada orang tuanya, tetangga minta tolong kepada tetangganya. Itu ya. Tuh bagaimana ya? Maka kembali kepada apa yang sudah kita bahas, yang disebut asyirku itu adalah mempersamakan makhluk dengan kholik. Wihdina kadinya hanya bukan hal yang enteng tauhid ini. Ini kholik, saya ulang ya murojaah. Ini makhluk. Gitu kan? Ini posisinya kan di atas, ini posisinya di bawah. Jadi yang namanya syirik itu adalah mempersamakan makhluk dengan kholik. Berarti mengangkat makhluk ke sini, mempersamakan makhluk dengan kholiknya. Jadi derajatnya di dia sami. Pak Reneng. Bukan berarti mempersamakan holik dengan makhluk. Lamun mempersamakan holik dengan makhluk, posisinya turun. Holik diturunkan jadi kadir kan. Itu mah menghina. Kalau yang ini mah memuliakan makhluk sampai ke derajat holik. Ini namanya ifrat. Kalau ini namanya tafrid. Gitu. Maka dari itu, orang-orang Nasoro, Kristen, kenapa mereka disebut syirik? Karena menyamakan makhluk dengan kholik. Meskipun Rasulullah Isa alaihissalam ayat diangkat tinggi atas. Maka bisa jadi seseorang itu syirik karena mengangkat ulama tinggi-tinggi atau wali tinggi-tinggi sampai ke derajat kholik. Gitu. Bahkan bisa jadi seseorang itu syirik karena mengangkat makhluk yakni batu ke derajat kholik. Batu ini bisa menyembuhkan, batu ini bisa memadorotkan orang lain. Yang bisa membunuh, yang bisa memadorotkan, yang bisa memberi manfaat hanya Allah. Tapi orang meyakini si batu eta kan mengangkat makhluk kepada kholik. Karena itu, kalaulah kita meminta tolong kepada makhluk, posisikan dia sebagai makhluk. Tidak pernah kita memposisikan makhluk itu sederajat kholik. Cing ibu minta tolong lah, dek, pang belikan rotek misalnya kan gitu. Ih, mama sirik, minta tolong mah hanya kepada Allah. Lain gitu. Si ibu tidak pernah mengangkat derajat anaknya ini tinggi-tinggi sampai ke derajat kholik. Biasa ini. Gitu, Pak. Jadi di situ yang harus dipahaminya. Kalau ke dokter minta tolong apa? Karena kita sakit minta tolong apa ke dokter? Diperiksa, diobati, minta tolong disembuhkan bisa? Bisa. Kalau minta tolong, dok, pang sembuhkan abdi, nyeri beteng geus 2 tahun. Cek dokter teh, oh nya atuh, saya bisa menyembuhkan. Ah, eta hasil tuh dan kalau cik pangubarankeun, pangadiagnosakeun. Gitu ya. Hasilku enggak? Enggak. Karena memposisikan makhluk di posisi makhluk, tidak di posisi tuh. Itu.
Kalau saya minta tolong pada Bapak dan Ibu, tolong Pak Bu, saya minta tolong, pang nurunkeun hujan isuk jam 4 sore. Saya syirik nggak? Tuh, itunya. Bisa nggak paham ya? Kenapa? Karena yang berhak dan yang berkuasa satu-satunya untuk menurunkan dan tidak menurunkan hujan hanya. Tapi saya minta tolong pada Bapak dan Ibu besok datang jam 8 di dia, syirik tuh. Belum tentu, karena saya memposisikan Bapak Ibu itu makhluk dari posisi holy. Gitu. Terakhir, untuk menutup bab ini, karena sudah masuk Isya, ada sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Perhatikan Bapak Ibu, hadisnya begini. Siapapun yang menemui Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti dia akan masuk surga. Tapi siapapun yang menemui Allah, dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti akan masuk neraka. Jadi kalau kita bertemu dengan Allah, ya, kita dalam kondisi tidak melakukan dosa syirik, pasti masuk surga. Tapi kita menemui Allah dengan membawa dosa syirik, pasti masuk neraka. Ini kaitannya dengan nama bab, mesti takut terhadap dosa syirik, kumaha ieu? Karena nanti akan ada orang begini, nu penting mah tong ngalakukeun dosa syirik. Bae teu salat. Karena hadisnya begini, yang menemui Allah tidak melakukan dosa syirik, pasti dia masuk. Bae teu salat mah. Teu infak sedekah teu nanaon. Teu dijilbabkeun bae. Teu beradab teu nanaon. Zina bae, mabok karesep apa begitu? Dalilna ieu. Maka untuk menjawab itu, nanti penulis ini saya singkatkan, sudah masuk waktu Isya. Sebagaimana kita berkata bahwa man tawaddo'a sahhat sholatuhu. Siapa yang berwudu, maka sah naona salatnya. Ini ya. Siapa berwudu, maka sah salatnya. Sementara di hadis itu bagaimana? Yang syirik masuk neraka. Itu ya. Berwudu, maka sah salatnya. Menunjukkan pentingnya wudu. Menunjukkan pentingnya wudu. Sampai-sampai kalaulah seseorang sholat dari takbiratul ihram sampai salam sesuai dengan sunnah Nabi, mun teu wudu sah teu. Menunjukkan pentingnya wudu. Tapi bukan berarti agar sholat ini sah hanya memperhatikan wudu. Karena kanu kedua, kalau syirik menemui Allah, ya, maka dia pasti masuk neraka. Menunjukkan pentingnya syirik untuk diketahui agar bisa dijauhi. Menunjukkan pentingnya syirik agar diketahui dan juga agar bisa dijauhi. Karena kalaupun ada seseorang yang memang dia itu dermawan, dia itu sholat, dia itu beradab, sok ngaji. Tapi kalau dia syirik, pasti gak? Tuh. Tapi bukan berarti masuk neraka itu hanya sebatas mesti memperhatikan yang lain, dosa-dosa yang lain yang harus dijauhi. Tak gitu maksudnya. Tapi kenapa dibatasi hanya dengan syirik? Orang yang menemui Allah, dia tidak syirik, pasti masuk surga. Orang menemui Allah, dia syirik, pasti masuk neraka. Ngabut dibatasi ku syirik wae, menunjukkan syirik itu penting untuk diketahui agar bisa dijauhi. Ngarah urang sieun. Meskipun bukan hanya dosa syirik yang mesti dijauhi, makanya hadis ini dimasukkan dalam babul khaufi minasyirki. Bab mesti takut kudu sieun oleh dosa yang namanya syirik.
bukan berarti syirik itu satu-satunya dosa yang harus dijauhi. Siga sholat dan wudu tadi. Itu ya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.